Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1748 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ini kita akan belajar tentang 7 perkataan salib. Sekarang perkataan salib yang kedua. Mari buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 43. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, dan di samping kiri dan kanannya ada 2 penjahat yang juga dihukum mati dengan cara yang sama, yaitu disalib. Menariknya dari kisah ini, satu orang penjahat di detik-detik terakhir dia diselamatkan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kalau kita melihat bahwa 2 penyamun ini dalam Injil Matius pasal 27 ayat 44 berkata begini. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Amin. Artinya kedua penyamun ini tadinya mereka ikut menghina Yesus secara bersama-sama. Tapi menariknya, salah satu dari penyamun itu diselamatkan Yesus, sedangkan yang satu tidak selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara bertanya-tanya, wah, kalau begitu Pak Pendeta, nggak apa-apa hidup dalam dosa. Yang penting itu kan di masa-masa akhir kita bertobat, sama seperti salah satu penyamun itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita nggak tahu kita hidup berapa lama, kapan kita mati, kita tidak tahu. Kematian itu hanya sepersekian detik, saudara. Ada berapa banyak orang mengalami kematian tanpa kita duga, saudara. Baru ketemu, baru tegur sapa dengan kita, tiba-tiba ditabrak mobil, tiba-tiba mati mendadak karena jantung. Ada yang mati lagi tidur, tiba-tiba nggak bangun lagi, saudara. Artinya apa? Kita tidak tahu kapan maut itu menjemput kita. Nah, kalau kita berprinsip, oh, sekarang ini masih muda Pak Pendeta, jadi saya melakukan semau gue Pak Pendeta, mau apa saja saya lakukan, mumpung masih muda. Nanti kalau sudah tua baru saya bertobat. Ya, kalau saudara sampai tua, kalau pada saat itu saudara baru berencana, tiba-tiba malam hari saudara tidur, besok pagi saudara sudah nggak bisa bangun. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita, kapan maut menjemput kita, kita tidak tahu. Kalau Tuhan sudah memberitahu kita kapan kita mati, pasti saudara, 1 bulan atau 1 tahun sebelum kita dipanggil, kita sudah bertobat duluan. Tidak lagi ke diskotik, tidak lagi mabuk, tidak lagi pakai narkoba, tidak lagi berhubungan dengan selingkuhan, tidak lagi free sex, tidak lagi main judi, tidak lagi pakai narkoba. Saya percaya saudara akan berhenti berbuat dosa karena saudara sudah tahu tahun depan saudara mati, atau bulan depan saudara mau mati.
Saya percaya saudara akan hidup dalam kekudusan sebelum hari itu tiba. Itu kalau Tuhan sudah memberitahukan tanggal dan jam kita mati. Tapi masalahnya kita tidak diberitahu sama Tuhan kapan kita dipanggil. Nah, orang penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus itu sangat-sangat beruntung. Amin. Karena di akhir hidupnya dia bertobat, sehingga dia mendapat keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Menjadi persoalan sekarang adalah apakah saudara menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik, atau jangan-jangan kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan buat kita dengan cara hidup tidak benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi dalam Injil Matius pasal 27 ayat 44, penjahat ini ikut mengejek, ikut menghina, ikut menertawakan Tuhan Yesus. Tapi dalam sekejap, dia ada di pihak Yesus. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Injil Markus 9 ayat 40, berkata, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi si penjahat ini tidak di pihak Tuhan Yesus, tapi di akhir hidupnya dia ada di pihak Tuhan. Haleluya. Saudara lihat dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 39 sampai ayat 43. Demikian firman Tuhan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat dan perhatikan penjahat yang tadinya mereka kompak menghina Tuhan Yesus, tetapi di akhir hidup mereka tidak lagi kompak, saudara. Karena salah satu dari mereka berpihak kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya bertanya pada saudara, pada saat ini, saudara ada di pihak siapa? Apakah saudara dan saya ada di pihak Tuhan? Atau jangan-jangan selama hidup kita tidak berpihak kepada Tuhan. Kita hidup dalam kejahatan, kita gemar berbuat dosa dan lain sebagainya, yang perbuatan-perbuatan kita itu melukai, menyakiti hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada di pihak siapakah kita saat ini? Saya percaya ketika kita ada di pihak Tuhan, maka kita akan menggugurkan semua kesalahan, dosa-dosa yang melekat dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita ada di pihak iblis, saudara, pasti kita akan bergemar berbuat dosa. Saudara, pertanyaannya sekarang, saudara ada di pihak siapa? Adakah saudara di pihak Tuhan? Atau jangan-jangan saudara ada di pihak iblis? Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobatlah. Dan mari kita mau berada di pihak Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat penjahat ini. Di akhir hidupnya, dia sadar dan bertobat. Apa buktinya? Perhatikan ayat 40-42. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir hidup penjahat ini, dia menyesali semua kehidupannya. Dia sadar, dia bertobat. Dia menyadari bahwa tindakan dia yang berbuat dosa, berlaku jahat, dan barusan dia lakukan bersama temannya menghina Tuhan Yesus adalah perbuatan yang salah, yang keliru. Dan dia menyadari itu. Dan dia bertobat. Dia buktikan bahwa dia ada di pihak Tuhan Yesus. Lihat, dia menegur temannya. Dia berusaha menyadarkan temannya bahwa apa yang mereka alami sudah seharusnya mereka dapatkan. Karena perbuatan mereka sendiri, karena dosa yang mereka lakukan. Mereka layak untuk menerima hukuman salib itu. Sedangkan Tuhan Yesus tidak layak disalib karena dia tidak berbuat satu kesalahan pun. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen di luar sana sudah berbuat dosa tetapi nggak sadar-sadar atau tidak menyadari. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau sadar diri. Kita mau bertobat. Amin. Tinggalkan itu semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ada di pihak Yesus. Dengan apa? Dengan langkah pertobatan, kembali ke jalan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa penjahat ini bertobat sungguh-sungguh. Dia sadar diri dan dia mengambil langkah yang tepat, yaitu bertobat. Makanya dia berkata di ayat 42, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia sadar diri, dia bertobat, dan dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Makanya dia berkata, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja, sebagai Mesias. Haleluya. Tuhan Yesus menjawab apa kepada salah satu orang yang tergantung di kayu salib, itu seorang penjahat itu. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat penjahat ini yang sadar dan bertobat dan berdiri di pihak Tuhan Yesus, Tuhan berkata kepada dia, pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Haleluya. Dengar baik, sekaya apapun saudara, kekayaanmu tidak akan menyelamatkan saudara. Sehebat apapun relasi saudara, relasi kita tidak akan dapat menolong saudara di hari penghakiman. Keluargamu, sanak saudaramu, kekayaanmu, hartamu, emasmu tidak akan dapat menyelamatkan saudara. Hanya pertobatan selama saudara hidup di dunia ini. Hanya di saat saudara percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudara akan diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang tidak sadar. Seperti orang mabuk di waktu siang hari, saudara. Mereka tidak mau bertobat kepada Tuhan. Betul, mereka orang Kristen, majelis, ada juga yang pendeta, tapi mereka tidak berpihak kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu bahwa mereka berpihak pada iblis, bukan kepada Tuhan? Kita dapat melihatnya dari kelakuannya, dari karakternya. Pendeta satu dengan yang lain suka saling fitnah satu dengan yang lain. Majelis dengan jemaat-jemaat dengan majelis suka iri hati, suka dendam, sakit hati, sombong, angkuh, cepat tersinggung, hidup dalam kejahatan, masih berbuat dosa dan lain sebagainya. Kalau hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan ini, bisa jadi ini mungkin kesempatan terakhir buat saudara. Bertobatlah. Karena bisa jadi ini adalah peringatan Tuhan yang terakhir buat saudara. Makanya sadarlah dan bertobatlah. Kembali kepada jalan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak peduli masa lalumu seperti apa. Yang terpenting adalah saat ini saudara sadar
bertobat, dan berdiri di pihak Tuhan. Amin. Gunakan kesempatan ini dengan baik, supaya di saat kita dipanggil Tuhan, kita bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita mengambil keputusan untuk bertobat, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama, selagi kita masih hidup, gunakan kesempatan ini untuk bertobat. Amin. Haleluya. Yang kedua, jangan sia-siakan waktu ini dengan hal-hal yang tidak berguna. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Saudara akan menyesal nanti, tapi sudah tidak ada artinya, tidak berguna lagi. Gunakan kesempatan ini. Ambil keputusan untuk bertobat. Dan yang ketiga, keputusan yang kita ambil sekarang ini, itu menentukan kita selamat atau tidak. Keputusan yang kita ambil saat ini, apakah kita ada di pihak Tuhan atau tidak, itu menentukan masa depan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, putuskan dari sekarang ini. Putuskan, saudara ada di pihak Tuhan. Putuskan saat ini, saudara percaya kepada Tuhan. Maka keselamatan itu bukan mungkin, bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita semua nanti ada di Taman Firdaus bersama dengan Bapa kita di sorga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Kalau saat ini ada yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita, Tuhan hibur keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Dengan berkat umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai mereka. Segala usaha, pekerjaan, pelayanan, rumah tangga mereka, kehidupan semua pendengar, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Kalau saudara mau di konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081337491360. Saya bersama tim pelayanan saya akan berdoa buat saudara, karena kami percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya minta waktu Bapak Ibu Saudara sebentar. Ya, gereja yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan saat ini sedang mencari dana untuk membeli dan membangun rumah Tuhan. Kami melangkah dengan iman. Kami percaya Tuhan akan menyediakan semuanya bagi kami. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak hatinya dan mau menabur, silakan menabur ke nomor rekening Bank BCA 6485464577 atas nama Yance Fritz Lolong dan Johnny. Bapak Ibu Saudara yang tergerak hatinya, silakan menabur untuk pekerjaan Tuhan ini dan harap menyertakan tanda bukti transfer ke WA saya di nomor 081337491360 untuk saya laporkan kepada panitia. Saudara yang sudah menabur, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya tidak dapat membalas taburan saudara, biar Tuhan yang balas berlipat-lipat kali ganda. Haleluya.
Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.